Di tanah Jawa ada sebuah rahasia kuno yang hanya dibisikkan dari guru kepada murid, dari leluhur kepada mereka yang dianggap layak. Rahasia ini bukan sekadar tentang tenaga, bukan sekadar tentang kekuatan tubuh, tapi tentang bagaimana manusia bisa menyentuh lapisan terdalam dari dirinya sendiri. Namanya adalah ajian pernapasan. Bagi sebagian orang, ajian ini hanyalah mitos, cerita turun-temurun yang dibumbui kisah-kisah sakti mandraguna. Tapi bagi yang percaya, ajian pernapasan adalah pintu masuk ke dunia lain, sebuah jalan yang menghubungkan manusia dengan kekuatan semesta. Konon, dengan menguasai ajian pernapasan, seorang ksatria bisa menahan serangan senjata tajam, tetap berdiri meski tubuhnya telah ditembus luka, atau berjalan di malam pekat tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan ada yang mengatakan, ajian ini bisa membuka kepekaan terhadap dimensi tak kasat mata. Namun rahasia besar selalu punya harga. Ajian ini tidak bisa sembarangan dipelajari dan tidak semua orang mampu menanggung bebannya. Karena di balik napas yang tenang, tersembunyi kekuatan yang bisa mengangkatmu atau justru menghancurkanmu. Pertanyaannya, apakah ajian ini sekadar legenda yang ditanamkan untuk menakut-nakuti? Ataukah ia benar-benar sebuah warisan kuno yang sengaja disembunyikan dari dunia modern? Malam ini, mari kita menelusuri lorong gelap tradisi Jawa, menyingkap tirai misteri yang menyelimuti ajian pernapasan. Sebuah napas yang tidak boleh dihembuskan sembarangan. Ajian pernapasan dalam tradisi kejawen tidak bisa dilepaskan dari falsafah hidup orang Jawa. Bagi leluhur, napas adalah hidup, dan hidup bukan sekadar tentang raga, melainkan juga jiwa dan rasa. Ada pepatah kuno yang berbunyi, urip iku urup, hidup itu menyala. Dan apa yang membuat hidup menyala kalau bukan napas? Sejak dulu, para guru spiritual Jawa percaya bahwa setiap tarikan napas menyimpan tenaga prana, sebuah energi halus yang berasal dari alam semesta. Energi inilah yang menghubungkan manusia dengan bumi, langit, dan segala yang tidak terlihat. Tapi untuk bisa merasakan energi itu, seseorang harus lebih dulu menjalani laku. Dalam kejawen ngelmu iku kalakone kanthi laku, ilmu sejati hanya bisa dicapai lewat latihan, tirakat, dan pengendalian diri. Ajian pernapasan bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Murid biasanya harus menjalani puasa, tapa bisu, begadang semalaman, bahkan bertapa di tempat sepi hanya untuk memurnikan hati. Barulah guru bersedia menurunkan sedikit demi sedikit rahasia napas. Filosofi dari ajian ini sederhana tapi dalam. Dengan menguasai napas, manusia menguasai dirinya. Dan dengan menguasai diri, manusia bisa merasakan kekuatan semesta. Bagi orang Jawa, napas bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuka kesadaran. Dengan napas yang benar, orang bisa menahan emosi, menundukkan nafsu, bahkan menyalurkan tenaga batin untuk tujuan tertentu. Konon ksatria zaman dulu tidak hanya berlatih pedang atau tombak. Mereka juga berlatih duduk diam, mengatur napas, merasakan bagaimana udara masuk dan keluar, hingga tubuhnya seolah menjadi wadah dari kekuatan alam. Inilah mengapa banyak kisah wayang atau babat yang menggambarkan tokoh sakti dengan kemampuan luar biasa. Sebenarnya, mereka digambarkan sebagai orang yang mampu menguasai laku napas. Tapi ajian ini bukanlah ilmu untuk pamer. Ia dianggap sebagai jalan spiritual. Seseorang yang hanya mengincar kekuatan duniawi biasanya akan gagal. Karena inti dari kejawen adalah keselarasan, bukan kesombongan. Seperti kata leluhur, sapa sing bisa nyekel napas, bisa nyekel urip. Barang siapa mampu menguasai napas, ia mampu menguasai hidupnya sendiri. Dalam tradisi kejawen, ajian pernapasan dalam sering disebut sebagai ilmu yang tidak boleh sembarangan diungkap. Meski terlihat sederhana, di balik tarikan dan hembusan napas tersembunyi rahasia yang diyakini mampu mengubah tubuh sekaligus jiwa. Dasar latihannya sederhana, menarik, menahan, dan melepaskan napas. Namun para guru selalu menekankan, yang mengatur bukan hanya tubuh, melainkan batin. Sebab bagi orang Jawa, napas bukan sekadar udara, melainkan energi kehidupan. Tahap awal biasanya dimulai dengan pengosongan diri.
Murid diminta duduk bersila di tempat sunyi, memejamkan mata, lalu menarik napas perlahan hingga memenuhi dada dan perut. Napas itu ditahan bukan hanya di paru-paru, tetapi di pancer, pusat rasa yang terletak di sekitar pusar. Saat itulah murid diminta merasakan energi terkumpul di dalam tubuh. Ada guru yang mengajarkan membayangkan cahaya, ada pula yang menyertakan doa atau mantra, kadang hanya dibisikkan dalam hati. Hembusan napas pun dilakukan dengan penuh kesadaran. Tarikan diyakini sebagai menerima kekuatan semesta, sementara hembusan adalah pelepasan kelemahan. Jika dilakukan terus-menerus, tubuh akan terasa lebih kuat, rasa takut berkurang, bahkan ada yang mampu menahan napas sangat lama tanpa merasa sesak. Namun inti dari ajian ini tidak pernah diajarkan secara terbuka. Hanya murid yang dianggap siap yang bisa menerima rahasia, menyalurkan energi ke telapak tangan sebagai tameng, ke kulit agar kebal, bahkan ke mata untuk membuka penglihatan batin. Tetapi satu hal selalu diingatkan, ajian ini bukan permainan. Tanpa kesiapan jiwa dan laku tirakat, napas yang disimpan bisa menjadi beban. Ada kisah murid yang memaksa, lalu tubuhnya sakit, dadanya berat, bahkan jiwanya goyah. Karena itulah, ia disebut sebagai napas terlarang. Tidak ada ilmu kuno yang lahir tanpa cerita. Begitu pula ajian pernapasan dalam tradisi Jawa. Ia diwariskan bukan hanya lewat laku, tapi juga kisah-kisah mistis yang mengingatkan bahwa setiap kesaktian selalu memiliki dua sisi, kekuatan dan bahaya. Konon, ada seorang satria Mataram yang berani menghadapi puluhan lawan. Tubuhnya dihujani senjata, namun tak satu pun mampu melukainya. Orang percaya ia menguasai ajian pernapasan tingkat tinggi, menyalurkan energi ke kulit, hingga senjata terasa hanya menyentuh angin. Kisah ini masih hidup dalam bisikan desa sebagai bukti manusia bisa melampaui batas raganya. Ada juga cerita petapa tua di hutan. Ia jarang makan dan minum, namun tetap sehat hingga usia panjang. Warga yakin ia bertahan hidup dari tenaga napas yang diolah. Saat wafat, jasadnya tak lekas membusuk, seolah sudah menyatu dengan energi semesta. Banyak pula yang percaya ajian ini mampu membuka mata batin. Orang-orang sakti bisa merasakan kehadiran gaib, berkomunikasi dengan roh leluhur, bahkan menembus batas waktu lewat mimpi yang nyata. Namun tak semua berakhir indah. Ada murid yang rakus ingin menguasai ajian. Ia berlatih tanpa bimbingan, menahan napas berlebihan hingga jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajah pucat, jiwanya goyah. Orang menyebutnya kesurupan napas. Energi yang tak terkendali justru melukai dirinya sendiri. Cerita-cerita ini menjadi pengingat bahwa ajian pernapasan adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi tameng dan penerang. Tapi bila disalahgunakan, ia bisa menghancurkan pemiliknya. Hingga kini, kisah itu tetap bersemayam dalam budaya Jawa, menunggu mereka yang berani membuka tabir misterinya. Setiap ilmu besar selalu datang bersama bayangannya. Begitu pula dengan ajian pernapasan dalam tradisi kejawen. Ia tidak disebut terlarang tanpa alasan. Ada risiko, ada bahaya, dan kisah kelam yang membuat para guru enggan menurunkannya sembarangan. Bahaya pertama datang dari tubuh. Latihan ini mengharuskan seseorang menahan napas jauh di atas batas normal. Tanpa kesiapan fisik dan batin, tubuh bisa kelelahan, jantung berdebar tak teratur, hingga sesak dan pingsan. Konon ada murid yang terlalu ambisius memaksa diri, lalu meninggal dalam posisi duduk bersila. Orang menyebutnya terjebak di antara dua dunia, tak lagi di alam manusia, tapi belum diterima di alam roh. Bahaya kedua adalah gangguan batin. Karena ajian ini berhubungan dengan energi halus, kesalahan sedikit saja bisa membuka pintu ke dimensi lain. Banyak cerita tentang murid yang dihantui mimpi buruk, mendengar bisikan gaib, bahkan kehilangan kewarasan. Ada yang kembali dengan jiwa rapuh, ada pula yang tidak pernah pulih. Bahaya ketiga adalah penyalahgunaan ilmu. Ajian ini diyakini mampu menyalurkan tenaga dalam, membuat tubuh kebal, atau membuka penglihatan batin. Karena itu, ada yang mencoba menggunakannya untuk bertarung, mencari kekuasaan, atau sekadar pamer kesaktian. Guru kejawen menentang keras hal ini, sebab saat ego mengambil alih, ilmu yang seharusnya menjadi jalan spiritual
akan berubah menjadi kutukan. Itulah sebabnya ajian pernapasan disertai syarat tirakat berat, puasa mutih, tapa bisu, atau bertapa di tempat wingit. Itu bukan sekadar ujian fisik, melainkan cara menguji kesungguhan hati. Hanya mereka yang mampu menundukkan dirinya yang pantas menerima rahasia napas. Bahkan diyakini, bila ilmu ini diturunkan sembarangan, bukan hanya murid yang celaka, gurunya pun ikut menanggung akibat. Karena itu, ajian ini disebut napas terlarang. Bukan karena jahat, melainkan karena tidak semua manusia sanggup menanggung bebannya. Ia bagaikan api, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Yang mampu menyalakannya dengan kesadaran akan menemukan tameng sekaligus cahaya. Yang membawa dengan serakah hanya akan hangus oleh kobarannya sendiri. Pada akhirnya, ajian pernapasan bukanlah sekadar jalan mencari kesaktian. Ia adalah warisan leluhur yang syarat filosofi. Menguasai napas berarti menguasai diri, dan menguasai diri berarti hidup selaras dengan alam. Kita boleh kagum pada kisah ksatria kebal senjata atau petapa yang hidup hanya dengan napas. Namun pesan terdalamnya jelas, ilmu sejati tidak tunduk pada ambisi, melainkan pada kesabaran dan kerendahan hati. Karena napas itu sendiri adalah anugerah, dan selama kita masih bisa menarik serta menghembuskannya, berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup lebih bijak, lebih tenang, dan lebih selaras dengan semesta.